Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, desa menempati posisi unik nih sebagai entitas pemerintahan sekaligus kesatuan masyarakat hukum yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Jadi, desa itu bukan hanya unit administratif terkecil, tetapi juga living organism dengan karakteristik sosio-kultural, politik, dan ekonomi yang khas. Jadi, konstitusi kita melalui pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Nah, pengakuan ini juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga menegaskan prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Nah, prinsip rekognisi sendiri itu kan merupakan pengakuan nih terhadap hak asal-usul dan hak tradisional desa sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman sistem pemerintahan lokal yang telah ada sebelum negara Indonesia terbentuk. Kemudian juga ada prinsip subsidiaritas, yaitu penyerahan kewenangan pengambilan keputusan pada tingkat pemerintahan terdekat dengan masyarakat yang kemudian menjadikan desa itu sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh warganya. Kemudian, pemerintahan desa itu kan berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama itu ada pemerintahan, terdiri dari kepala desa dan perangkatnya. Kemudian ada permusyawaratan, itu terdiri dari BP dan forum musyawarah. Kemudian yang ketiga ada kemasyarakatan, itu terdiri dari lembaga adat dan organisasi masyarakat. Nah, memang kemudian ketiga pilar ini tuh berfungsi secara sinergis, menciptakan tata kelola yang partisipatif, di mana masyarakatnya berperan aktif dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pengawasan. Jadi desa itu kan dijuluki sebagai self-governing community nih. Nah, sebagai self-governing community, desa menghadapi tantangan nih dalam menyeimbangkan antara pelestarian nilai lokal dengan tuntutan pembangunan modern, otonomi asli dengan integrasi sistem pemerintahan nasional, dan juga demokrasi perwakilan dengan partisipasi langsung. Jadi memang pada dasarnya, pemahaman mendalam tentang bagaimana kemudian pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat itu menjadi penting nih, tidak hanya sebagai diskursus akademis, tetapi juga sebagai upaya untuk merumuskan model demokrasi lokal yang autentik, yang lahir dari rahim budaya Indonesia sendiri. Inilah kemudian yang menjadi esensi dari kemandirian desa, bukan sekedar otonomi administratif, tetapi juga kemampuan untuk menjadi subjek yang berdaulat atas pembangunannya sendiri. Nah, pada akhirnya memang desa yang kuat itu akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang maju. Sebab, sebagaimana pepatah lama mengatakan, negara itu berdiri di atas kaki desa-desanya.